Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan Bapak sekalian hadirin semua, saya ingin memulai presentasi saya ini dengan cerita sukses yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu semaraknya pemasangan rooftop PV ya, di Indonesia. Baik dilakukan oleh kalangan pemerintah, tadi teman-teman dari lingkungan pemerintah bercerita, juga kalangan dari korporasi ya. Di sesi sebelumnya kita juga sempat dengar salah satu aktivis Pak Antoni ya, yang aktivis masang solar PV di banyak perusahaan ikut bicara tadi. Nah, itu adalah cerita sukses ya. Dulu kalau Anda 5 tahun yang lalu nggak ada satu perusahaan pun yang ada rooftop PV-nya di atapnya. Ya, sekarang banyak sekali, banyak sekali. Nah, kenapa? Karena ada kebijakan pemerintah yang membolehkan korporasi untuk masang rooftop PV dengan cara apapun ya, sesuai dengan arrangement bisnis yang cocok untuk korporasi tersebut. Jadi tujuannya adalah agar korporasi bisa menurunkan jejak karbon ya, dengan cara memasang rooftop PV di atap genteng bangunannya. Ya. Itu adalah satu success story ya, yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Nah, yang akan saya sampaikan berikut ini adalah kelanjutan dari success stories tersebut. Ya, tidak hanya membatasi pada tenaga surya, tapi kita teruskan ke mini hidro. Ya. Mini hidro ini di Indonesia banyak sekali peluangnya ya. Di Jawa, di Pulau Jawa itu di daerah selatan ya. Kalau di Jawa Tengah ya, Pak ya, mulai dari perbatasan Jawa Barat sampai Bantul, sampai ke perbatasan dengan Jawa Timur itu mini hidro di situ banyak. Di Sumatera Selatan, di sekitar Bukit Barisan itu juga banyak mini hidro. Ya, termasuk keseluruhan Sumatera juga seperti itu. Nah, persoalannya mini hidro itu ya PLTM kalau singkatannya, Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro. Mini hidro ini sekarang hampir seluruhnya tergantung kepada pembelian oleh PLN. Ya. Mereka jadi pemasoknya PLN. Ya. Sedangkan PLN sendiri punya keterbatasan untuk membeli mini hidro karena harganya dibatasi oleh peraturan presiden yang mengatur berapa harga maksimum mini hidro yang bisa dibeli oleh PLN. Kalau nggak salah ingat harganya 9,2 sen ya, US dollar per kWh. Kalau harganya, dan itu selling price ya, selling price. Kalau harganya di atas itu, maka PLN tidak bisa membeli. Gitu. Nah, oleh karena itu, lalu potensi mini hidro yang harganya di atas itu, bagaimana gitu? Ataupun sekarang prakteknya untuk menjadi IPP PLN dari mini hidro itu antriannya panjang dan lama gitu. Nah, kenapa korporasi yang ingin, korporasi lihat sebelah kanan itu ya, sisi sebelah kanan, korporasi yang ingin mengurangi carbon footprint ya, itu bisa mengembangkan mini hidro di daerah pegunungan. Ya, walaupun jauh dari perusahaannya. Itu konsepnya. Ya. Jadi kalau Anda pernah belajar tentang Kyoto Protocol, kurang lebih ini seperti CMD. Ya. Seperti CMD. Jadi orang yang mengemisikan karbon ke udara, ke atmosfer, itu bisa mengkompensasi ya, dengan cara mengembangkan green energy di sisi lain, ya, di tempat yang lain. Gitu. Ini juga persis sama. Jadi kalau ada industri di pantai utara Jawa, katakanlah di Tegal, di Batang gitu ya, di Demak gitu ya. Di sana kan nggak ada mini hidro ya, kecuali Tegal. Tegal itu dekat dengan mini hidro, di sisi gunungnya itu ada. Ya, di Demak, di Semarang itu nggak ada mini hidro. Nah, mereka ngembangin mini hidro, katakanlah di Bantul, di Banyumas gitu ya, Purwokerto gitu. Di sana banyak mini hidro di sepanjang daerah tengah Jawa Tengah itu banyak pegunungan. Nah, nanti mini hidro, energi mini hidro yang dikembangkan oleh korporasi itu bisa diperhitungkan sebagai pengurangan jejak karbon
dari perusahaan yang ingin mengurangi jejak karbonnya tadi. Ini itu ada logo-logo perusahaan itu sekedar contoh ya, sekedar contoh supaya kita tepat menangkap konsepnya. Ya, kalau kita lihat garis hijau yang pertama itu ada satu mini hydro yang dedicated untuk grupnya United Tractor gitu ya misalnya. Misalnya UT punya assembly alat berat gitu ya misalnya di Kerawang gitu ya. Mereka terus kembangin mini hydro di Garut gitu ya. Nah kemudian listrik mini hydro yang dihasilkan di Garut itu diperhitungkan sebagai pengurangan jejak karbon yang diemisikan oleh pabrik yang di Kerawang tadi gitu. Kemudian yang konsep kedua itu ada satu mini hydro, dia melayani dua perusahaan, satu ke UT, satu ke GRP ya, GRP. Nah, itu juga dimungkinkan, kenapa enggak gitu ya. Kemudian yang konsep ketiga, ini adalah satu mini hydro melayani sebuah perusahaan yang sifatnya temporer. Ya. Seperti H&M itu ya, itu dia tidak akan berada di satu tempat itu dalam jangka panjang karena dia itu sifatnya maklun. Semua pabrik baju, pabrik sepatu itu sifatnya maklun. Ya. Dia pesan ke satu pabrik, saya pengen sepatu model gini, nanti mereknya naik gitu ya, modelnya seperti ini, warnanya seperti ini, kirim 1000 buah. Ya, lalu dia terima di global marketnya. Tidak harus naik sendiri yang bikin pabrik di situ ya. Pabrik yang sama bisa memproduksi Reebok, bisa memproduksi Nike, bisa memproduksi merek apa saja sesuai pesanan asal speknya seperti Nike, seperti Reebok. Nah yang seperti itu jangka waktunya tidak panjang. Dia bisa aja setelah 5 tahun dia hengkang dari Indonesia karena mungkin biaya buruh di sini mahal, dia pindah ke Bangladesh gitu ya. Lalu nasib mini hydro yang tadi dikontrak bagaimana? Kan nggak mungkin mini hydro dikontrak hanya untuk 5 tahun ya. Nah, oleh karena itu ada yang di tengah itu saya tunjukkan itu adalah CSRM market operator. Dialah yang akan melakukan switch pemindahan mini hydro yang tadinya melayani H&M misalnya, karena H&M-nya misalnya pindah ke Bangladesh, lalu dia dialihkan ke Coca-Cola ya, misalnya begitu. Jadi ada porsi yang di tengah itu yang akan melakukan switching manakala ada konsumen mini hydro yang tidak bisa berkontrak jangka panjang gitu ya. Sedangkan pabrik seperti GRP itu pasti eksis di Indonesia untuk puluhan tahun ya. Sekarang aja udah 50 tahun. UT itu udah 30 tahun di Indonesia. Jadi memang nggak akan hengkang dari Indonesia. Boleh dibilang itu aset nasional udah. Nah, yang seperti itu bisa berkontrak dengan mini hydro yang selama 25 tahun ya. Jadi dengan cara ini ada keuntungan yang banyak didapat ya. Pertama, pemerintah bisa menambah komitmen untuk menaikkan porsi renewables, namun pemerintah tidak perlu keluar uang. Nggak perlu keluar uang, karena yang mengeluarkan biaya adalah korporasi. Ya. Sama dengan rooftop PV kan. Porsi rooftop PV di Indonesia sekarang naik. Siapa yang ngeluarin uang? Korporasi. Kedua, utility, PLN. Ya, bauran energi listrik naik dari renewable, tetapi PLN nggak perlu keluar uang untuk membeli dari IPP. Ya, sama kayak rooftop PV ya, PLN nggak keluar uang Rp1 pun. Namun porsi listrik terbuat dari tenaga matahari naik di Indonesia. Jadi konsepnya sama. Ini juga demikian. Listrik yang terbuat dari mini hydro bertambah porsinya, namun PLN tidak perlu mengeluarkan biaya dan tidak perlu berkontrak, tidak perlu menanggung biaya dan sebagainya. Nah, ketiga, korporasi. Korporasi ini sekarang ini sangat berkepentingan karena kalau dia ekspor produknya ke Eropa atau ke Amerika Utara, dia akan dicek berapa carbon footprint-nya. Kalau kurang dari persentase tertentu, dia tidak bisa, dia kena carbon border tax, yaitu pajak karbon, ya, pajak karbon lintas perbatasan.
yang akan membuat harga barang tersebut tidak kompetitif di negara tujuan ekspornya. Jadi dengan cara ini korporasi bisa mengurangi jejak karbon dari produk-produk yang akan diekspor ke negara lain. Nah, kemudian tentu yang lain adalah yang keuntungan buat yang sebelah kiri, yaitu para pengembang mini hidro yang tadinya harus ngantri panjang untuk dibeli oleh PLN, sekarang dia bisa nawarkan langsung ke korporasi. Ya. Sama dengan rooftop PV. Rooftop PV juga sekarang banyak sekali pengusaha rooftop PV yang dia nggak ngantri mau jual listriknya ke PLN, tapi dia ngantrinya ke korporasi-korporasi. Dia langsung bisa nawarkan langsung ke korporasi-korporasi, Pak, beli Pak rooftop PV saya gitu. Ini juga nanti begitu, mini hidro akan bisa menawarkan ke korporasi secara langsung. Jadi konsepnya persis sama dengan rooftop PV. Oleh karena itu dari segi regulasi, nanti regulasi yang dipakai ya kurang lebih ya sama dengan regulasi yang berlaku untuk rooftop PV. Tidak perlu ada perubahan undang-undang, tidak perlu ada regulasi perubahan di level undang-undang. Mungkin peraturan menteri ya perlulah, ya biasalah kalau itu, atau peraturan menyangkut pasar karbon mungkin diperlukan. Lalu terakhir adalah yang di bagian bawah yang warna biru, exchange of value ya. Bagaimana kita memperhitungkan nilai ya dari listrik yang dikembangkan di daerah pegunungan ya, di tempat mini hidro, dengan listrik yang sebelah kanan bawah, yaitu yang dikonsumsi oleh korporasi di daerah industri ya. Kalau yang sebelah kiri tentu gampang aja ngitungnya, berapa harga listrik yang di daerah pegunungan itu dijual oleh PLN ke masyarakat ya, ditambah subsidi yang diterima PLN, karena PLN itu kalau menjual ke masyarakat di pedesaan itu per kWh dia dapat subsidi dari pemerintah. Ya, jadi itu ditotal semuanya. Harga jual ke masyarakat pedesaan plus subsidi yang diterima oleh PLN untuk pelanggan di pedesaan tersebut. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah harga beli listrik dari PLN yang untuk industri, ya, untuk tarif industri. Itu nilai value dari yang sisi kanan yang ada di korporasi. Nah, kalau menilai bagaimana exchange-nya, tentu yang sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan, gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang sebelah kanan ingin mengurangi karbon, ya, setara dengan sekian kilogram karbon atau sekian ton karbon per tahun, dia convert dulu, kalau itu dijadiin listrik berapa kWh, nah kemudian kalau kWh itu dijadiin listrik di daerah pedesaan atau daerah pegunungan, itu nanti nilainya berapa. Jadi itu harus disamakan, rupiahnya harus disamakan gitu ya kira-kira. Ini konsep besarnya, jadi kalau tadi pertanyaan dari moderator adalah bagaimana regulasinya harus dikembangkan, maka jawaban saya, mari kita develop lebih lanjut, regulasi yang sekarang diterapkan untuk rooftop PV, kita kembangkan lebih lanjut untuk mini hidro ya, dengan dasar pemikiran yang kurang lebih sama. Makasih moderator. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Nur Pamuji atas presentasi dan tanggapannya.